Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya pengawasan pendidikan. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahui apa itu pengawasan pendidikan. Jadi pengawasan pendidikan itu adalah segala usaha dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran yang dimana di dalamnya termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Pengawasan pendidikan merupakan salah satu rangkaian yang penting dalam proses manajemen. Inti pembicaraan pengawasan pendidikan itu tertuju pada pencapaian mutu dan kinerja pendidikan, yang dimana mulai kegiatan pengawasan diharapkan setiap perencanaan pendidikannya dapat tersusun secara cermat dan dapat berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Jadi pentingnya pengawasan pendidikan itu adalah sangat menentukan kualitas dan menjaga citra pendidikan di sekolah tersebut agar selalu konsisten dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok dari seorang pengawas sekolah. Jadi seorang pengawas sekolah itu dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas kepengawasannya. Adapun tugas pokok dan tanggung jawabnya yaitu pertama, melaksanakan atau melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya baik pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari dua tugas tersebut yang dimana merujuk pada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Yang pertama, supervisi manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian, bantuan, atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Yang dimana bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Dan yang kedua itu pengawasan di akademik, yang dimana berkaitan dengan membina dan bantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan profesi pengawas pendidikan, yang dimana memiliki arti kegiatan yang dilakukan seorang pengawas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian yang dimana sesuai tuntutan lingkungan dan profesinya, sehingga ia dapat meningkatkan profesionalitas dalam rangka menghasilkan suatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah dan mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Sasaran utama dari program-program pengembangan ini adalah meningkatkan prestasi individu dan organisasi serta mempersiapkan seseorang untuk memangku pekerjaan ataupun jabatan yang lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya yang lebih profesional. Sama halnya dengan guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi pengawas itu dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olahraga. Nah, pengembangan profesi bagi pengawas sekolah itu penting dilakukan adalah untuk menentukan dan meningkatkan profesionalitas mereka. Pengawas sekolah melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia yang dimana semakin kompleks dan untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan produktif. Profesi bagi pengawas pendidikan itu wajib dilakukan agar menjadi lebih profesional dan produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang dibinanya. Mana cara pembinaan kemampuan profesional pengawas sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu program pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas.
Program ini ditujukan pada pengawas pratama atau pengawas muda kurang dari 3 tahun oleh pengawas utama ataupun pengawas samapta. Jadi pendampingan ini difokuskan pada pelaksanaan tugas pengawasan di sekolah yang dibinanya. Yang kedua yaitu diskusi terprogram. Diskusi terprogram ini dilakukan berkala minimum 2 kali setiap semester. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan profesional pada bidang pengawasan agar kinerjanya lebih baik. Selanjutnya yaitu forum ilmiah, yang dimana memiliki tujuan untuk menambah wawasan dan kemampuan profesional pengawas, yang dimana di dalamnya termasuk kemampuan dalam menulis karya ilmiah agar tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi pendidikan yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini tujuannya untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sekolah yang dibinanya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dijadikan dasar bagi penilaian kinerja pengawas dan landasan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu studi banding. Studi banding ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman para pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Studi banding ini dapat dilaksanakan di dalam satu daerah, satu provinsi, antar provinsi, ataupun keluar negeri. Dan yang terakhir yaitu rakor pengawas. Rakor pengawas ini dilaksanakan pada tiap awal tahun ajaran baru di setiap daerah, kabupaten, atau kota lain. Jadi rakor ini dilaksanakan dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat dan juga diikuti oleh seluruh pengawas dan pejabat struktural yang terkait.